Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Nike LeBron 20. Dimana ini jadi sepatu yang udah gue tunggu-tunggu. Rilisnya di Indonesia tuh agak telat ya guys, beneran. Dan sepatu ini kalian bisa lihat sendiri, beda banget dari seri-seri LeBron yang rilis akhir-akhir ini. Seri 17, 18, 19, akhirnya 20 ini tuh versi yang lebih minimalis, lebih enak dilihat buat gue. Tapi entah kenapa ya, pas gue keluarin dari dalam box, sepatu ini tuh punya detail yang tetap bikin sepatu ini kelihatan luxury atau mewah banget menurut gue. Pertama, gue pengen shout out untuk box yang dikasih di sepatu ini. Konsepnya pullover box, bagus banget, penggunaan warna silver, terus ada pencapaian LeBron semua di bagian depan, terus di bagian dalam ada kertasnya warna pink, kardusnya juga pink, cakep banget. Kalian juga bakal dapat tag yang itu bertuliskan full teknologi apa aja yang ada di sepatu ini, which is itu menarik banget. Dan sepatu ini guys, asli penuh dengan teknologi. Di bagian materialnya, sepatu ini menggunakan sejenis woven material yang feel-nya itu asik banget waktu dipakai. Berasa tebal, kayak ngasih containment yang enak. Berasa kayak kaki gue pas masuk itu dipeluk di bagian area depannya. Dan ini merupakan sensasi yang gue dapetin di sepatu Puma Rise Nitro. Kalau kalian nonton video sepatu basket terbaik yang gue bikin di tahun 2022, kalian bisa lihat kalau sepatu Puma Rise Nitro merupakan sepatu dengan material ternyaman yang gue cobain. Nah, gue dapet feeling yang mirip-mirip di sepatu Nike LeBron 20 ini. Materialnya berasa tebal, enak banget, ngasih fit yang nyaman. Dan di samping itu, di bagian inner liningnya, sepatu ini menggunakan teknologi Nike Spare, dimana tuh foam yang digunakan di bagian dalam berasa kayak di cut out bolong-bolong gitu guys. Ini berasa aneh waktu dipegang, tapi ternyata waktu dipakai berasa enak aja. Dan di sini tuh menurut gue padding yang digunakan di sepatu Nike LeBron 20 itu pas, nggak yang berlebihan, nggak yang tipis-tipis banget, dan nge-sculptingnya menurut gue sih enak banget waktu dipakai. Selain itu, untuk detail dari bagian uppernya, di bagian depan kalian akan mendapatkan metal piece bertuliskan 20. Terus di bagian tangnya di sini ada tanda tangannya LeBron James. Penggunaan materialnya asli cakep banget. Di bagian belakang di sini ada penggunaan leather piece juga. Di bagian samping di sini ada double swoosh logo, yang satu menggunakan material leather dan yang satunya lagi menggunakan material berwarnakan gold. Selain itu, di bagian samping sama di bagian depannya di sini juga ada penggunaan penulisan desain dan juga simbol-simbol guys. Nah, sekarang kalau kita ngomongin teknologi cushion yang ada di sepatu Nike LeBron 20 ini menurut gue yang jadi faktor pembeda antara sepatu LeBron ini dan juga beberapa versi sebelumnya. Sekarang di bagian depan, sepatu ini menggunakan teknologi Zoom Turbo, dan juga di bagian belakang di sini ada teknologi Zoom Unit yang terbilang cukup besar juga dari segi implementasinya. Pas dipakai, menurut gue tetap bisa ngerasain sensasi bouncy, dan gue ngerasa sepatu ini tuh paling balance dibandingkan dengan sepatu LeBron seri 17, 18, 19. Kayak gue bisa ngedapetin stabilitas yang lebih di sepatu ini dibandingkan beberapa seri tersebut. Juga salah satu elemen detail di bagian cushion sepatu ini adalah Nike menggunakan Ortholite di bagian insole-nya yang bagus guys. Ini Ortholite yang warna biru tua, dimana ini jadi salah satu Ortholite favorit gue dibandingkan dengan yang warna biru muda atau beberapa insole yang terbilang cukup tipis. Ini bisa dibilang implementasi yang paling nyaman di sepatu basketnya Nike di beberapa rilisan terakhir. Dan gue sebenarnya juga nggak kaget juga karena LeBron menggunakan sepatu dengan konsep seperti ini sekarang, dimana kalau kita lihat beberapa season lalu, LeBron tuh lebih senang menggunakan sepatu yang desainnya lebih minimalis seperti Nike LeBron Ambassador. Jadi untuk sekarang kita dapat sepatu dengan konsep seperti ini, yang mana dari segi storytelling yang diberikan Nike juga cukup unik, dimana sepatu ini ditujukan untuk generasi-generasi LeBron berikutnya. Jadi kalau kita lihat ads-nya, di situ tuh ada Bronny, terus banyak pemain muda lainnya, dan menurut gue ini bakal jadi salah satu siluet yang memang cocok banget dan bakal banyak disukai sama banyak pemain muda di Indonesia guys. Buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Buat kalian yang punya kaki lebar, true to size juga menurut gue aman. Fittingnya sekali lagi menurut gue enak di sepatu ini, dan dengan segala fitur yang ada di sepatu Nike LeBron 20 ini, jujur aja ini tuh bikin gue super excited untuk nyobain sepatu ini di lapangan, karena secara first impression sepatu ini rasanya tuh udah enak banget guys. Di bagian bawahnya kalian bisa lihat di sini ada carbon fiber shank plate, yang ini juga implementasinya asik banget, ditambah dengan penggunaan Pola Traction yang terbilang
cukup agresif. Sepatu ini menggunakan full solid rubber outsole, XDR juga. Dari segi implementasi rubber yang digunakan, menurut gue sih cukup moderate, nggak yang tebel-tebel banget, nggak yang tipis-tipis banget. Gue berharap sepatu ini bisa ngasih traction yang optimal untuk digunakan di lapangan basket outdoor ataupun indoor. Dan selebihnya detail yang cukup menarik juga di bagian bawah. Di sini ada logo Dunk-Man-nya LeBron yang ini kelihatan cukup detail ya. Jadi kayak garis-garis bolanya itu kelihatan, bajunya ada, celananya ada. Ini menurut gue sih jadi kesan yang cukup unik di sepatu ini guys. By the way, untuk kalian tertarik sama sepatu Nike LeBron 20, sepatu ini dijual dengan harga Rp3.099.000 dan sepatu ini udah available di Hoops Point. Ada 3 warna yang dirilis dan menurut gue sih warna yang dirilis itu semuanya keren-keren. Favorit gue adalah warna yang ini. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di website dari Hoops Point guys. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike LeBron 20. Gue ngerasa ya, gue punya feeling kalau sepatu ini merupakan sepatu LeBron terbaik yang memang cocok banget buat gue guys. Ini jadi salah satu sepatu yang sekali lagi gue excited banget untuk nyobain. Dan kalau kalian penasaran sama performance reviewnya, tungguin aja video performance review dari sepatu Nike LeBron 20 di YouTube channel Naksir Sneakers. Thank you buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.